wabarakatuh. Apa kabar anak sore hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Tepuk semangat. Semangat. Ya, tapi pun jawabnya apa anak sore hari? Iya pun. Tepuk sana Lampung. Sana Lampung. Nyok kabar. Alhamdulillah. Wow, Allahu Akbar. Alhamdulillah anak sore salihah. Bertemu lagi ya dengan Ustazah Herlin. Seperti biasa kegiatan hari Jumat kita akan melaksanakan Quran Day. Anak sore salihah, kita akan mendengarkan sirah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Umar bin Khattab, pemimpin yang bersahaja dan mengagumkan. Seru ya pasti ya ceritanya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita sirah Umar bin Khattab, kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wazidni huda. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku kefahaman dan petunjuk. Amin. Umar bin Khattab, pemimpin yang bersahaja dan mengagumkan. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW bersabda sambil menunjuk kepada Umar, "Ini adalah gembok pengunci fitnah. Ia akan menjadi gembok yang mencegah fitnah, perpecahan di antara kalian selama ia masih hidup di tengah-tengah kalian." Hadis riwayat Al-Bazzar dari Qudamah bin Maz'un. Ia biasa dipanggil Umar. Ayahnya bernama Al-Khattab. Lahir di Mekah 13 tahun setelah tahun gajah. Ia termasuk keluarga elit yang sangat dihormati di kalangan suku Quraisy. Awalnya, Umar termasuk orang yang paling memusuhi Islam. Namun setelah masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, ia menjadi salah satu yang paling membela kekuatan Islam. Dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab, Allah telah menjawab doa yang telah dipanjatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 hari sebelumnya. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal. Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang sangat pemberani demi kebenaran dan keyakinan. Ia mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberanian Umar tercermin ketika ia mengabarkan keislamannya kepada setiap tokoh Quraisy. Pada saat orang-orang sedang berkumpul di Hijr Ismail dekat Ka'bah, Umar mengabarkan keislamannya kepada mereka. Mereka spontan marah dan mengeroyok sambil memukuli Umar hingga terjadi keributan besar. Ketika Umar akan hijrah, ia membawa busur panah, kemudian pergi tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Lalu Umar dengan terang-terangan mendatangi kelompok-kelompok orang Quraisy seraya berkata, "Wahai wajah-wajah kusam, barang siapa ingin ibunya kehilangan anak, anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda, temui aku di belakang lembah." Dan tak seorang pun berani mengikutinya. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai orang yang sangat lembut hatinya, sangat berhati-hati dalam tindakannya. Abdullah bin Abbas menjawab pertanyaan tentang siapa Umar bin Khattab. Ia laksana burung yang terbang dengan sangat hati-hati. Ia selalu memandang bahwa seluruh jalan yang akan dilalui penuh dengan perangkap dan jebakan yang akan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Allah membimbingnya dan banyak memberikan karomah, yaitu hal luar biasa yang hanya diberikan Allah kepada para kekasihnya.
sehingga beberapa kali ucapannya direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara karomah Umar bin Khattab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, yaitu pada suatu hari ia mengirimkan pasukan perang yang dipimpin oleh Sariyah. Setelah sekian lama pengiriman pasukan, ketika sedang menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Nabawi di Madinah, tiba-tiba Umar berkata, Hai Sariyah, ke gunung, ke gunung, ke gunung. hadirin yang di dalam masjid pun saling berpandangan dan merasa heran. Berselang 1 bulan, datanglah seorang utusan Sariyah menyampaikan surat kepada Umar bin Khattab. Ia menceritakan bahwa pasukan Islam saat itu sedang terdesak di dekat gunung di daerah Nahawan, sebuah tempat yang jauh dari Madinah, dan mendengar seruan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Lalu kami berlindung di gunung, dan Allah memenangkan kami atas musuh-musuh kami. Kisah karomah Umar bin Khattab yang lain adalah ketika Gubernur Mesir Amr bin Al-Ash mengirimkan surat kepadanya. Amr bin Al-Ash telah menghapus kebiasaan orang-orang Mesir yang mengorbankan seorang gadis untuk Sungai Nil. Namun belakangan hari setelah itu, air Sungai Nil mengering. Lalu Umar bin Khattab menjawab surat gubernur Mesir itu sambil melampirkan sebuah catatan kecil yang bertuliskan, dari hamba Allah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, amma ba'du. Hai Sungai Nil, jika engkau mengalir karena dirimu sendiri, maka janganlah engkau mengalir. Namun jika airmu dialirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mintalah kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mengalirkan airmu kembali. Setelah Amr bin Al-Ash melemparkan catatan Umar tersebut ke dalam Sungai Nil, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalirkan air Sungai Nil dengan sangat deras. Di kalangan para sahabat dan orang-orang dekatnya, Umar dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat sederhana dan sangat bersahaja. Hal itu tercermin dari pernyataannya ketika ia menolak pemberian para sahabat karibnya berupa budak perempuan untuk membantu tugas-tugas rumah tangganya. Umar berkata, Tidak pantas Amirul Mukminin memiliki seorang budak perempuan. Itu tidak halal baginya. Sesungguhnya ia adalah harta milik Allah. Tidak ada harta Allah yang halal bagi Umar selain 2 setel pakaian. Setelan untuk musim dingin dan setelan untuk musim panas. Dan aku tidak pernah memakai pakaian itu untuk berhaji atau umroh. Adapun makananku dan keluargaku sama dengan makanan orang Quraisy, dari kelas yang tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Selebihnya aku hanyalah seorang lelaki dari kaum muslimin. Umar mendidik keluarganya untuk bersahaja. Ketika ia datang ke rumah salah seorang anaknya yang bernama Ashim, Umar melihatnya sedang makan daging. Umar bertanya, Apa ini? Aku ingin sekali makan dengan daging. jawab Ashim. Apakah setiap makanan yang kau inginkan akan kau makan? Sergah Umar. Sungguh, seseorang dianggap sebagai pemboros jika ia selalu menuruti apa yang diinginkannya. Imbuh Umar. Bahkan Umar mengharuskan para pejabatnya untuk bersikap sederhana dan bersahaja. Jika Umar mengangkat seorang pejabat negara, ia menuliskan kontrak politik. Isinya sang pejabat tidak boleh hidup di atas standar masyarakat umum, baik kendaraan, pakaian, maupun makanan. Umar memegang jabatan khalifah, yaitu pemimpin tertinggi umat Islam, berdasarkan wasiat dari Abu Bakar Asy-Siddiq pada tahun 13 Hijriah. Alhamdulillah anak salih-salihah. Hari ini kita sudah mendengarkan sirah Umar bin Khattab, pemimpin yang bersahaja dan mengagumkan. Seru bukan ceritanya? Tapi ceritanya belum selesai ya nak. Nanti kita lanjutkan di pekan depan. Yuk kita tunggu ya cerita selanjutnya. Ustazah akhiri,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا